Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia dengan sub pembahasan organ reproduksi pada laki-laki. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Untuk mengetahui organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki, ayo kita ikuti pembahasan berikut ini dengan penuh semangat. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu menunjukkan organ-organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Organ reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce. Kulup inilah yang dipotong saat dikhitan. Penis berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Skrotum, sebuah kantong dari kulit berlipat-lipat. Di dalamnya terdapat sepasang testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Berikutnya, organ reproduksi dalam, terdiri atas testis dan saluran sperma. Testis berbentuk bulat telur, tersimpan dalam skrotum, berjumlah 2 buah atau sepasang. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Selain menghasilkan sperma, testis menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik, mengatur perkembangan fungsi alat reproduksi, dan perkembangan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Ciri-ciri sekunder pada laki-laki seperti membesarnya jakun, tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu seperti kumis, meningkatnya produksi keringat dan minyak, otot lebih kuat, dada lebih bidang. Masa ini disebut masa pubertas. Masa pubertas disebut masa seseorang mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Kalau dalam istilah agama bisa disebut akil balik. Organ reproduksi dalam pada pria yang kedua yaitu saluran sperma. Saluran sperma terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis, saluran berkelok-kelok yang keluar dari testis dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sampai berkembang sempurna. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan menghubungkan epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai saluran sperma menuju ke uretra. Uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi manusia. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin.
Proses keluarnya sperma disebut ejakulasi. Kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang akan bercampur dengan sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi terbagi menjadi 3, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesicula seminalis berbentuk seperti kantong kusut kecil berukuran 5 cm. Terletak di belakang dari kantong kemih. Berfungsi menghasilkan cairan bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat berbentuk seperti kue donat, terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan bersifat sedikit asam pH 6,5, mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat untuk menghasilkan energi, enzim, dan seminal plasmin. Berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Kelenjar Cowper atau bulbouretra berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma, menetralkan urin yang tersisa di uretra, serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga berbentuk suspensi atau campuran zat cair dan padat yang disebut semen atau air mani. Volume semen yang dikeluarkan sebanyak 2,5 sampai 5 ml. Dalam setiap 1 ml semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya 1 sel sperma yang berhasil membuahi sel telur. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui organ-organ reproduksi pada laki-laki. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Pembentukan terjadi di tubulus seminiferus. Tubulus artinya saluran-saluran dan seminiferus adalah semen atau sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran berkelok-kelok yang membentuk testis sebagai tempat pembentukan sperma. Tahap-tahap spermatogenesis. Sel induk sperma atau spermatogonium diploid membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder haploid. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2, membentuk spermatid haploid. Spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan menghasilkan 4 spermatozoa matang. Berikut ini adalah gambar irisan belintang tubulus seminiferus dan gambar yang menunjukkan tahap-tahap proses spermatogenesis. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, coba perhatikan dan pahami organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki yang terdapat pada gambar berikut. Kemudian, lengkapilah nama-nama organ tersebut.
Terima kasih sudah nonton. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas organ reproduksi pada perempuan. Terus dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.